Tribuners, 3 pengacara berjas Men in Black laporkan dugaan maladministrasi TSM di PN Ambon ke Polda Maluku. Mengenakan setelan jas lengkap, bak tokoh dalam film Men in Black, 3 pengacara melangkah masuk ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Maluku, Senin 10 Agustus 2026. Kehadiran mereka bukan untuk menangkap alien atau film dimaksud. Maksud kami bukan menangkap alien seperti film dimaksud, melainkan membawa laporan dugaan maladministrasi yang disebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM di lingkungan Pengadilan Negeri atau PN Ambon. Ketiga pengacara tersebut yakni Nimrod Renir Soplanit, kemudian Brian Kariu, dan Irin Sombalatu. Laporan diajukan oleh Nimrod Renir Soplanit selaku ahli waris sekaligus kuasa hukum ahli waris almarhum Izak Baltasar Soplanit. Mereka meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan manipulasi data elektronik, penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen publik hingga dugaan gratifikasi yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan sita eksekusi. Nimrod menjelaskan laporan tersebut terregistrasi dengan nomor 039-LP-PID-TSM-NRS-rekan-AMB-8 angka Romawi _2026 tertanggal 4 Agustus 2026. Dalam laporan itu pelapor menduga telah terjadi rangkaian perbuatan yang mengarah pada manipulasi data elektronik, penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan dokumen publik, hingga maladministrasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut Nimrod, dugaan tersebut berawal dari perubahan status perkara nomor 187-PDT-G-2022-PN-AMB pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, Pengadilan Negeri Ambon. Status perkara yang sebelumnya tercantum sebagai non-executable atau objek tidak jelas diduga berubah menjadi ditangguhkan. Tidak hanya itu, data perkara yang berkaitan dengan pencarian nama Tan Ho Hang Hot disebut sempat hilang secara bertahap dari portal publik dalam hitungan jam sebelum kembali muncul dengan status yang telah berubah. Nimrod menilai perubahan data elektronik tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melegitimasi pelaksanaan sita eksekusi terhadap objek sengketa pada 8 Juni 2026. Padahal menurut pelapor dalam pertimbangan hukum putusan nomor 187-PDT-G-2022-PN-AMB, Majelis Hakim disebut telah menolak permohonan sita eksekusi. Karena itu pelaksanaan sita dinilai bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam laporannya, pelapor menilai dugaan maladministrasi memenuhi unsur TSM. Unsur terstruktur disebut karena diduga melibatkan sejumlah unsur internal pengadilan mulai dari pengelola teknologi informasi, kepaniteraan, hingga jurusita. Unsur sistematis dinilai tampak dari dugaan pemanfaatan sistem informasi publik untuk mengubah status perkara sebelum dilakukan tindakan eksekusi. Sedangkan unsur masif disebut berdampak terhadap kepastian hukum, hak-hak ahli waris, serta penguasaan objek sengketa. Bahkan dalam laporan itu, Ketua Pengadilan Negeri Ambon, pengelola SIP, panitra, jurusita, hingga sejumlah oknum aparatur pengadilan disebut sebagai pihak terlapor yang diduga terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kuasa hukum pelapor Brian Kariu mengatakan rangkaian dugaan perbuatan tersebut dinilai memenuhi sejumlah unsur tindak pidana. Menurut Brian, laporan tersebut mengacu pada dugaan pelanggaran pasal 32 junto pasal 48
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE terkait dugaan perubahan, penyembunyian maupun penghilangan informasi atau dokumen elektronik tanpa hak. Selain itu turut dilaporkan dugaan manipulasi dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 35 junto pasal 51 UU ITE, dugaan penyalahgunaan wewenang atau kejahatan jabatan, dugaan pemalsuan surat atau dokumen otentik, serta dugaan penyertaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Selain dugaan maladministrasi dan manipulasi data elektronik, pelapor juga meminta penyidik mendalami dugaan adanya praktik gratifikasi di balik rangkaian perubahan data maupun pelaksanaan sita eksekusi. Menurut pelapor, aspek tersebut perlu diusut guna mengungkap motif serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Sementara itu, Irin Sombalatu meminta Ditreskrimsus Polda Maluku segera memproses laporan tersebut demi menjaga kewibawaan lembaga peradilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Ia mendesak penyidik melakukan audit digital forensik terhadap server, IP address, user ID, serta activity log SIP Pengadilan Negeri Ambon dalam rentang waktu 2 Mei hingga 4 Juni 2026. Selain itu, pihaknya meminta penyidik memanggil dan memeriksa Ketua PN Ambon, Admin SIP, Panitra, serta juru sita yang melaksanakan sita eksekusi pada 8 Juni 2026. Irin juga meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI turun tangan melakukan pemeriksaan etik terhadap aparatur PN Ambon yang diduga terlibat. Pelapor berharap Ditreskrimsus Polda Maluku segera menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian melakukan penyelidikan secara menyeluruh serta menindak tegas setiap pihak apabila nantinya ditemukan adanya unsur tindak pidana berdasarkan hasil penyidikan. Saya bersama rekan mewakili klien kami menyampaikan pengaduan yang pada dasarnya berkaitan dengan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ambon. Singkatnya dapat disampaikan bahwa pada perkara nomor 187 Perdata tahun 2022 pada status objek awalnya itu objeknya bermasalah atau tidak jelas, atau dapat disampaikan juga bahwa objeknya itu non eksekutable. Namun tiba-tiba ada perubahan status dari tidak jelas menjadi ditangguhkan karena ada upaya hukum. Hal tersebut awalnya tidak pernah diketahui oleh klien kami sampai pada taraf penetapan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ambon. Berdasarkan hal tersebut, kami menyampaikan pengaduan yang pada pokoknya berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang juga diatur dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan ancaman yang juga diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Laporan ini sifatnya bukan untuk menyerang instansi peradilan, melainkan ini untuk menjaga marwah dari pengadilan. Maka dengan itu kami dari pihak kuasa hukumnya korban meminta agar penyidik mengungkapkan fakta audit digital forensik dan memeriksa beberapa pihak-pihak yang terkait. Jika terbukti, maka penegakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Sedikit informasi tambahan bahwa data yang ada pada SIPP PN Ambon sebelum dirubah pada tanggal 3 Juni 2026, di tanggal sebelumnya data itu masih statusnya yaitu objek bermasalah, objek tidak jelas, atau dengan kata lain non-executable atau tidak dapat dilakukan eksekusi. Kenapa demikian? Merujuk dari hasil konstantering
tanggal 3 Juni 2025, maka status objek dinyatakan demikian. Dan status itu bertahan selama 1 tahun pada SIPP dan kemudian berubah lagi pada tanggal 3 Juni 2026. Nah, perubahan ini perubahan secara sepihak yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ambon. Dalam hal ini yang kami curigai adalah pengelola admin SIPP, Ketua Pengadilan Negeri maupun dari Panitra ataupun juga jurusita.